pemirsa, kini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasi utama pagi hari. Dua pelajar SMA di Lampung Timur tewas tertabrak minibus. Rumah seorang polisi di Tanjung Senang, Bandar Lampung ludes terbakar. Ratusan pengusaha pabrik penggilingan padi di Lampung Selatan terancam bangkrut. Sejak 2 bulan lalu, mereka tak dapat pasokan gabah dari petani. Kecelakaan yang menewaskan dua pelajar SMA madrasah ini terjadi di Jalan Insinyur Sutami, Desa Sidorejo, Lampung Timur, Jumat pagi. Kedua pelajar yang mengendarai motor berboncengan tewas setelah tertabrak minibus salah satu perusahaan perawatan mesin ATM. Kedua korban tewas bernama Ferry Feriansyah dan Syaihan Panji, warga Sekampung Udik, Lampung Timur. Keduanya tewas saat sedang berangkat ke sekolah. Kecelakaan bermula saat minibus yang sedang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Lampung Timur tiba-tiba oleng dan masuk ke jalur arah lawan. Saat kejadian, kedua korban yang mengendarai motor sudah berhenti di bahu jalan, namun mobil yang kehilangan kendali itu akhirnya menabraknya. Minibus terhenti setelah menabrak pagar tembok. Pagi-pagi sekitar jam 7 pagi, mobil dengan kecepatan tinggi dari arah sana oleh rupanya dia menghindarkan sesuatu di sana. Nah, sampai di sini anak sekolah datang dari arah sana turun. Anak sekolah sudah di bawah nih, udah di bawah aspal. Nah, berhentinya dia nabrak ini, yang ngeguling langsung ke sini. Tapi mobil itu kecepatan tinggi, Pak ya? Kira-kira sekitar 80-90, 80-an lah. Ini kendaraan maintenance perawatan ATM ini melaju dari arah Sribawono ke arah Bandar Lampung. Tepat di perempatan Jalan IR Sutami kilometer berapa ini? Kendaraan hilang kendali, langsung masuk ke arah kanan. Sementara pengendara R2 anak sekolah itu sudah berhenti di bahu jalan, sudah turun. Kendaraan hilang kendali lalu mengguling sekali. Terjadilah poinnya di sini. Polisi menduga kecelakaan itu dipicu pengemudi minibus Bayu Arli Firdaus, warga Panjang Selatan, Bandar Lampung mengantuk. Pengemudi minibus berikut kendaraan yaitu kini ditahan di Polres Lampung Timur. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Telepon aja ke bundaran. Seorang mahasiswa tewas setelah motornya kecelakaan di Jalan Kartini, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Minggu siang. Korban bernama Yudo Ristianto tewas di lokasi kejadian akibat menderita luka parah di kepalanya. Kelamaan ini. Dalam rekaman CCTV terlihat kecelakaan terjadi saat korban sedang melaju menuju Raja Basa, Bandar Lampung. Kecelakaan berawal, motor korban kehilangan kendali saat menghindari motor yang melawan arus. Motor korban oleng kemudian terserempet minibus dari arah belakang. Pengemudi minibus dan motor yang melaju melawan arus itu langsung kabur. Sendirian. Kira-kira mobil apa itu, Pak? Kayaknya Avanza kalau nggak salah. Langsung pergi ya mobilnya? Iya, hitam warna itu. Terus orangnya tergeletak apa gimana, Pak? Tergeletak, cuma yang lain-lain pada video ini aja nggak mau nolongin. Itu gimana sih Pak? Kok bisa ini tahu nggak Bapak? Awalnya Bang tahu gimana? Udah tahu, saya bukan di dalam rumah. Nggak dengar suara ininya aja. Tabrakannya aja.
Kronologis yang kita dapat menghindari kendaraan di depannya. Yang dimungkinkan kendaraan itu dari depan. Ada kendaraan melawan arus, tunggal ini. Kemudian dia dari arus ini mengerem. Dimungkinkan remnya itu termasuk rem depan, dia terpeleset jatuh ke motornya ke kiri, orangnya ke kiri, sebelah kirinya ada mobil juga, tapi kena bagian belakangnya saja. Kasus kecelakaan ini ditangani Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung. Jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan di kampung halamannya di Lampung Utara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Rumah seorang polisi di Jalan Ratu di Balau, Kelurahan Tanjung Senang, Bandar Lampung Jumat siang terbakar. Api meludeskan atap dan perabotan dalam rumah milik Rizal. Kebakaran diketahui pertama kali oleh tetangga yang mendapati api sudah berkobar besar. Saat kejadian, rumah sedang kosong ditinggal pemiliknya bekerja. Petugas mengerahkan 8 mobil damkar ke lokasi. Api bisa dipadamkan setengah jam kemudian. Sekitar 40 personil. Kalau unit mobilnya sekitar 6. Untuk hari ini pokoknya terbakar apa nih Pak Danton? Rumah. Untuk ini Pak, dalam waktu kebakaran rumah ini ada penghuninya nggak sih Pak? Kalau lebih tahu berapa personil yang kita kerahkan untuk hari ini sendiri? Untuk personil gabungan Polsek sama Morambil masuk dari kecamatan 3 pilar juga langsung turun tadi. Nah ini tim Inavis dari Polres pun sudah hadir. Perkembangannya nanti kita akan juga kembali penyebabnya apa. Tapi korban jiwa alhamdulillah tidak ada. Nihil ya. Api muncul pertama kali dari ruang belakang. Penyebab kebakaran belum diketahui dan masih dalam penyelidikan polisi. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa. Kerugian korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Oh iya. Kebakaran semak belukar ini terjadi di lahan kosong dekat permukiman Kelurahan Wailaga, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung Sabtu sore. Angin kencang serta semak belukar yang kering akibat kemarau menyebabkan api mudah membesar dan meluas. Penyebab kebakaran diduga api dari puntung rokok yang dibuang sembarangan ke semak belukar ini. Kebakaran menyebabkan warga sekitar panik karena khawatir api menjalar ke permukiman. Mereka berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Di kejadian jam 3 sore, saya langsung nelpon pos pusat swasta. Berapa kurang lebih swasta? Kurang lebih 30 hektar lah. 30 hektar. Petugas mengerahkan 8 mobil damkar ke lokasi. Petugas kesulitan memadamkan kebakaran karena banyak titik api yang sulit dijangkau selang air. Lebih dari 3 jam petugas bekerja, api belum padam. Ini udah dipagar, jadi pemiliknya juga nggak mau dibuka pagar. Kita kan nggak berani. Kalau aksesnya, terhambat aksesnya Bang? Terhambat akses. Juga pemilik juga nggak ketemu sama kita. Nah, Bang, ini untuk yang terbakar ini apa sih Bang pokoknya Bang? Ini yang terbakar ini ilalang ini. Tapi kita upayakan jangan sampai ngerempet ke perumahan warga. Lahan kosong yang terbakar hingga belasan hektar. Kebakaran tidak menjalar ke permukiman dan api akhirnya bisa padam setelah sebagian meludeskan semak belukar. Petugas damkar mengimbau warga tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan di lahan kosong sebab semak belukar yang mengering itu akan mudah terbakar. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.